hari ini alhamdulillah kita diberikan Allah kesehatan kembali untuk bisa berkarya, dan kita juga diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah untuk bisa mengikuti sosialisasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nurholis, yang temanya itu adalah tentang budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Bangsat. Untuk mempersingkat waktu dan menambah pengetahuan, monggo Pak Nurholis silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, saya mengakhiri yang kami hormati rekan-rekan saudara guru-guru SMA Negeri 1 Bangsal. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu di ruang ini dalam rangka sosialisasi atau pembahasan tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Bangsal. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa budaya positif ini sangat diperlukan di sebuah sekolah agar nantinya output atau peserta didik kita yang lulus mempunyai bekal yang cukup dalam kehidupannya. Untuk mempersingkat waktu dan kita bisa langsung ke pokok materi, yaitu materi mengenai restitusi ini yang saya kira merupakan materi pokok yang harus dicermati oleh Bapak Ibu guru. Ini menurut saya, sepengetahuan saya, materi ini belum pernah saya dapatkan, dan mudah-mudahan juga ini menjadi ilmu yang baru buat kita semua. Bapak Ibu guru, restitusi itu adalah merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Seperti yang sering kita amati dan kita lakukan di sekolah kita, ketika kita menemukan seorang siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka tindakan kita yang paling sering adalah memberi hukuman. Setelah memberi hukuman, itu kita anggap sebagai sesuatu yang impas saja, tanpa kita beri kesan bahwa ternyata dari kesalahan anak kita bisa menanamkan nilai-nilai positif atau sesuatu yang baik kepada dia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita diskusikan tentang restitusi. Istilahnya restitusi ini adalah, kita cermati bersama di slide. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh seorang ahli dosen tahun 2004. Berikutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini disampaikan juga oleh Gosen tahun 96. Selanjutnya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita semua sebagai manusia memiliki motivasi intrinsik selain motivasi yang bersifat ekstrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru atau kita akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga dirinya.
restitusi menguntungkan korban. Jadi semisal ada perkelahian atau ada tindakan perundungan, maka restitusi bisa menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang lebih berbuat salah. Jadi kedua-duanya sama-sama menang. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser tentang solusi menang dan menang. Ada peluang besar atau peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada akhirnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Bapak Ibu, kami sampaikan ini adalah restitusi, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Jadi restitusi adalah program disiplin. Yang pertama, prinsipnya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang atau memperbaiki kerugian yang timbul. Semisal, kita tahu kapan hari itu ada siswa yang bermain sepak bola di lapangan, kemudian mereka memecahkan kaca jendela. Maka memang salah satu tindakannya adalah membayar sejumlah uang. Tetapi untuk restitusi ini tidak menjadi hal yang merupakan tujuan pokok. Jadi guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah uang atau memperbaiki kaca yang pecah atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal. Bapak Ibu, restitusi ini lebih mendidik kita untuk mempunyai motivasi ekstrinsik ya, dari dalam, bukan bersifat eksternal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan itu tidak pernah terjadi. Berikutnya juga terkadang bisa muncul perasaan ingin balas dendam. Bila orang yang berbuat salah sebenarnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Ini bagi kebetulan kita yang berada di posisi mendapat tugas ketertiban, ini sering kita alami. Kalau secara pribadi pernah saya alami, jadi muncul perasaan ingin balas dendam atau tidak terima. Karena anak yang kita beri sanksi atau hukuman itu sebenarnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu yang kita perintahkan untuk menebus kesalahannya. Mereka menurut, tapi sebetulnya dalam hati mereka ada dendam. Sehingga kadang-kadang ada tulisan-tulisan di tembok begitu yang mengutarakan rasa dendam mereka atau tidak suka mereka. Berikutnya, kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya akan tetap ada. Menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif bagi atau dari murid yang melakukan kesalahan. Jadi tugas kita bukan menghukum, tetapi kita harapkan kita akhiri mereka untuk menyadari kesalahan. Kemudian andaikan kita harus meminta mereka menebus kesalahan, inisiatifnya harus datang dari murid kita, bukan dari guru atau orang yang lebih dewasa. Proses pemulihan yang akan terjadi
bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Jadi seorang proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Jadi murid akan sadar dan rela untuk melakukan semacam tebusan kesalahan. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tetapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal yang baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Prinsip kedua, restitusi ini, program disiplin namanya restitusi, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid kita dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi ini telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Prinsip berikutnya, restitusi adalah tawanan, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tetapi konsekuensi. Jadi seperti di sekolah kita sebetulnya menganut prinsip konsekuensi karena kita punya aturan sekolah di mana di sana ada poin-poin. Ketika anak mencapai poin tertentu di dalam peraturan itu akan ada konsekuensi yang harus diterima oleh murid. Berikutnya, bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sedang tidak suka konsekuensi yang guru sarankan, mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok. Misal kita, mohon maaf, ketika meminta anak-anak keluar, ketika mereka berada di dalam kelas, kemudian ya karena sebuah kesalahan mereka harus keluar. Menurut kita itu cara yang sudah efektif. Tetapi kalau tidak ada proses berikutnya, ya, kenapa mereka dikeluarkan, kemudian tidak ada proses dialog yang akhirnya membuat mereka sadar, kita menyaksikan bahwa anak-anak yang keluar itu bisa lebih menikmati daripada di dalam kelas. Jadi bisa jadi mereka mencari gara-gara untuk keluar karena tidak menyukai dengan pelajaran atau alasan lain, dan itu bagi mereka sesuatu yang lebih mengasihkan daripada di dalam kelas. Bisa jadi akan terjadi seperti itu. Jadi kita lanjut, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti, maka mereka pikir itu impas. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku balik, dia impas. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, ini tahapan restitusi. Di awal-awal kita mengatakan tidak apa-apa kalau berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Kalimat yang muncul akan seperti itu. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini. Kalau tidak, maka
sepertinya hal semacam ini lebih sering kita lakukan sebagai guru sejauh ini. Berikutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan yang diyakini secara universal atau universal, yaitu keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Saya pikir anak-anak dan kita semua mempunyai keyakinan bahwa untuk menjadi orang baik harus seperti ini dan seperti itu. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, ini proses dalam restitusi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa ya nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan, tidak apa-apa kok berbuat salah. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Jadi ini tahapan restitusi. Pertama, kita akan mengkuling downkan dulu secara psikologis anak-anak. Jadi kita tidak langsung masuk ke pokok permasalahan, tetapi mendinginkan suasana dulu. Setelah itu baru kita bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi? Apa yang ia lakukan? Ia berada di mana? Dan pada saat itu anak-anak sudah terbuka dengan kita, dan tentu saja mereka tidak akan berbohong pada kita sebagai guru. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Bapak Ibu, sebagaimana yang bisa Bapak Ibu lihat di lembaran yang sudah kami bagikan, itu bisa dicermati ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ya, inilah yang menjadi dasar mengapa mungkin di antara anak didik kita ada yang bersikap aneh atau ada kecenderungan kita katakan melanggar aturan atau norma di sekolah. Jadi karena sebetulnya mereka sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita lanjut. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Jadi kita mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan kita dan kasih sayang tidak terpenuhi. Mungkin Bapak Ibu ada di antara kita yang melihat anak-anak kita ada yang lagi sedih dan kesepian. Nah, ini ternyata ada kebutuhan kita dan biasa yang tidak pernah terpenuhi. Dari mana? Ya, paling tidak entah dari orang tuanya, entah dari gurunya atau dari temannya, maka mereka akan merasa sedih dan kesepian. Kita ambil contoh mungkin ya di kelas kita yang mengajar di kelas 11 itu ada murid kita yang namanya inisial AF itu menurut saya kelihatan aneh. Dia seperti berbicara dengan dirinya sendiri, menikmati hidupnya sendiri, di mana teman-temannya bisa bersenda-gurau, dia asik dengan HP-nya.
bahkan tidak berbicara dengan teman di sebelahnya. Maksud kami adalah kita pertama harus menggali kenapa anak ini menjadi seperti itu. Pasti ada salah satu tujuan yang tidak terpenuhi. Kemudian berikutnya perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban. Perasaan dipaksa dan terlalu banyak beban. Beban hidup. Iya, terlalu banyak beban. Perasaan dipaksa dan terlalu banyak beban. Bapak Ibu, mungkin kita sudah lama tidak menjadi murid dan tidak pernah sekolah sampai jam 3:30. Dan kita bayangkan ada 13 mata pelajaran yang harus mereka pelajari, dan seandainya seorang guru memberikan PR tugas di rumah 5 PR saja, maka ada PR sejumlah 5 kali 13 yang harus mereka selesaikan setelah jam 3:30 sampai pagi, atau ketika mereka harus menikmati hari Sabtu dan Minggu. Mungkin kadang hal seperti ini yang tidak kita sadari, sehingga kita memberi tugas tanpa kompromi, tanpa melihat bagaimana sebetulnya anak-anak ini merasa sangat terbebani. Maka belakangan ini ada konsep tidak ada PR, ya. No homework, tidak ada PR lagi, selesaikan di sekolah. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Takut akan lelah, lapar menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhnya kebutuhan akan kesenangan. Bisa jadi anak-anak yang meninggalkan pelajaran kita, kalau tidak ditanya digali kenapa mereka meninggalkan pelajaran kita, mungkin saja karena mereka sudah merasa jenuh atau bosan. Apalagi jam-jam terakhir, mungkin merasa bahwa setelah jam 1 atau setengah 2 mereka ngantuk, kehilangan energi, dan ditambah tidak ada kesenangan, ya. Tidak ada kesenangan karena bosan, ya. Ini tidak hanya muridnya, tapi kadang-kadang gurunya juga merasa kalau sudah jam 2:30 maka hilang kendali. Konsentrasi mulai menunggu bel pulang. Dan muridnya juga menyambut dengan yang gembira. Sama-sama ada perasaan bahwa kita sedang terlalu banyak beban dan hilangnya rasa kesenangan. Entah kesenangan yang mana, yang jelas kita pasti jam-jam terakhir akan menunggu bel pulang, atau anak-anak menunggu jam kosong. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini pendapat Bapak Ibu. Jadi kalau ini pendapat, mungkin ya nanti Bapak Ibu bisa memberikan pandangan kalau memang ini kurang baik atau ada cara lain yang monggo. Ini dianggap sebentar yang paling baik dalam restitusi diri murid. Ya, dalam restitusi murid belajar mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Bisa jadi kan? Jadi akan ada kebiasaan dari cenderung untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ia menyatakan bahwa dosen menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Betul. Mencari kesalahan orang lain. Betul. Orang yang bahagia. Jadi orang yang bahagia itu ternyata melihat kesalahan atau mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Selalu mencari bagian dari kebahagiaan. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau orang yang bahagia gimana, Bapak? Ya, ini
mengevaluasi diri sendiri, melihat kekurangan diri, kemudian memperbaiki. Berarti kalau saya jadi Nur Effendi itu orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Tidak, Gak komentari orang liya, gak komentari dirinya sendiri ya. Itu orang paling bahagia. Kayaknya Paling Paling bahagia. Paling bahagia. ada yang paling, ada yang Ada sedang. yang bahagia, ada yang kurang. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan begini, orang lain adalah neraka buatku. Gimana? Itu terlalu ekstrim. Terlalu Orang ekstrim. lain adalah neraka bagimu. Aku tahu. Wah, itu terlalu ekstrim. Artinya mendengar komentar setiap orang itu bisa Mendolimi menjadi diri sendiri. neraka buat kita. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Jadi skip aja. Jadi skip aja. Kalau banyak yang spam skip aja. Sepam ya. Saya Ibu itu bahasanya sepam ya. Ternyata alhamdulillah kita diundang ilmunya banyak. Iya. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, kita anggap kita murid ya, maka dia akan mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuannya lebih baik. itu menemukan itu juga sulit. Ketika Anda berhadapan dengan orang lain dan mengevaluasi diri, melakukan evaluasi diri, maka 9 dari 10 orang yang diajak bicara juga akan melakukan evaluasi diri juga. Ini penelitian. Kita ulangi. Ketika Anda berhadapan dengan orang lain dan melakukan evaluasi diri, maka 9 dari 10 orang yang diajak bicara juga akan melakukan evaluasi diri juga. Mungkin akan ada 1 dari 10 orang yang diajak bicara justru akan menggunakan kesempatan itu untuk menghukum Anda. Kalau ini terjadi, tanyakan saja, apakah Anda mau menggunakan kesempatan ini untuk menjelek-jelekan saya? Atau Anda mau membuat situasi ini menjadi lebih baik? Anda mau ke arah mana? Jadi tidak mungkin membuat semua orang senang dengan kita. Benar, ada yang tidak senang, salah kita. Apalagi. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Bapak Ibu, ini kita penting di lebih kepada peningkatan karakter. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Jadi ketika kita melakukan restitusi, setelah anak melakukan kesalahan, mungkin kita bisa menggali informasi. Pertama kita lakukan adalah menurunkan suhu atau tensi dia. Semisal ada anak berkelahi, yang jelas keduanya dipisah, kemudian masing-masing ditempatkan di tempat berbeda, cooling down dulu, baru kemudian kita proses pelan-pelan. Dan akhirnya seperti yang pernah dan sering kita alami, mereka akhirnya bisa reda secara emosi dan selesai pertengkarannya. Kita lanjut. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, Ibu Bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicarakan tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Jadi restitusi menguatkan karakter. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang lain lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, restitusi itu menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabnya tentu bisa, asalkan ia belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah, dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, ini tahap pertama ketika kita melakukan restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan,
Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan sebaliknya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktek pendidikan kita yang seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya, seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Maka anak itu disuruh keluar dari kelompoknya. Saya pikir sama dengan kita sering kadang-kadang mengeluarkan. Atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas. Malah kebetulan kalau dia boleh bawa HP, disuruh keluar kelas ke koridor, ke kantor guru. Seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Akhirnya mereka menjadi Tambah puas. Tambah puas. Kalau ada anak remaja nakal, ini buat kita ya orang tua. Orang tua menyuruh pergi dari rumah, pergi kau. Padahal kalau mereka jauh dari kita, dari orang tua, orang tuanya jadi tidak bisa mengajari mereka. Mereka tidak belajar nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Yang pertanyaan besar. Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi. Kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi lebih baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, itu sekilas tentang restitusi. Kenapa restitusi ini saat ini dipilih untuk menjadi solusi ketika anak-anak disarikan dari buku, kita tahu sumbernya, It's All About We, Rethinking Discipline Using Restitution, third edition, Gosen 2008. Bapak Ibu, mungkin selanjutnya untuk lebih memperdalam apa itu restitusi, sudah Bapak Ibu saya berikan ada lembaran yang berwarna coklatnya ini, yaitu ini adalah langkah-langkah restitusi. Kita akan belajar bersama apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa praktek ketika di kelas, ketika menemui anak-anak melakukan kesalahan. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, stabilize the identity. Ya, jadi ya 3 poin ini sering disebut segitiga restitusi. Maka ada istilah ya di poin 1, bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, seperti yang kita sering dengar juga, mohon maaf, banyak orang-orang yang sukses yang sekarang benar-benar sukses itu bukan dari ceritanya, bukan dari anak yang baik-baik. Ronaldo atau apa ya, banyak yang tokoh itu di sekolah dikeluarkan dan seterusnya. Jadi mungkin karena gurunya mempunyai cara yang baik, akhirnya menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan, ini bagian Bapak Ibu yang di ketertiban, termasuk saya. Karena sedang mencari perhatian, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi melanggar aturan itu sedang mencari perhatian. Jadi kalau kita menemui anak banyak, semakin banyak anak yang melanggar peraturan, berarti mereka sebetulnya anak yang kurang perhatian. Maka kita yang salah karena tidak memberi perhatian. Ya tentu saja ini terjadi kan, semakin banyak anak-anak semakin melanggar. Dan kita tadi upacara tadi
menurut kita luar biasa ya. Tidak pernah terjadi anak-anak itu selama ini setelah upacara ada penyerahan hadiah langsung keluar barisan, dan itu terjadi pada hari ini. Dan anak-anak itu semakin aneh-aneh saja, upacara pakai bawa HP, jadi upacara sambil melihat HP begini dan seterusnya. Itu pola-pola anak sekarang yang menurut kita melanggar aturan. Mari kita cari kenapa sampai seperti itu. Memang harus diluruskan, tapi mencari sumber masalahnya juga penting. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Ini debatable ya. Atau karena ini teori yang monggo kita bisa cermati apakah benar. Ya, kalau ada di antara kita itu melakukan melanggar aturan, berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Misalnya tidak pernah masuk, itu berarti ada kebutuhan dasar yang tidak mungkin kebutuhan dasarnya terlalu banyak sehingga harus perlu banyak di luar daripada di dalam. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nungi itu dikritik tambah jadi benar apa salah? Menurut saya kok malah benar. Anak-anak yang mohon maaf di kelas tertentu itu saya ngajar, semakin ditekan, semakin dibuat-buat, tidak semakin berubah, semakin mereka goda gurunya. Ayo teruskan sampai muntah-muntah gitu. Sekarang. Iya, itu ada kelas yang memang luar biasa ya. Dengan cara apapun kayaknya masih belum bisa berubah atau belum menemukan cara kita. Tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Sebab itu kita fokus kepada anak kita yang mungkin selama ini kita anggap selalu bermasalah dalam tanda kutip. Karena sebetulnya kalau dilacak betul, ya memang nakal mereka itu bukan dari kenakalan aslinya, karena ada faktor lain. Bagi anak yang tidak masuk, kalau kita kemudian cek ya dari rumah yang memang kondisinya tidak sedang beruntung, dari ayah dan ibu atau keluarga yang tidak sedang beruntung, sehingga itu mempengaruhi. Nah, anak seperti ini kan tidak punya tempat untuk bersandar, akhirnya bertemu dengan teman-teman yang bisa jadi satu perasaan, satu jenis. Mereka menikmati untuk geng, geng motor ya, atau geng yang lain, ya, itulah keluarga mereka. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Bapak Ibu, saya ingin cerita kemarin itu saya sempat juga naik pitam, naik darah. Nggak tahu tiba-tiba kalau berat anak, makanya saya itu kadang-kadang menghindar itu supaya nggak darahnya naik. Saya kira mau naik mobil. Bayangkan ketika di depan ada anak terlambat, sudah mengerti kan teman-temannya baris itu, ada temannya yang protes, Pak itu terlambat. Terus saya kan hilang fokus juga kadang-kadang ketika itu. Ya kau panggil, saya harus lari manggil, kau dipanggil, terus tanya, lu saya nggak terlambat, lu itu teman-temanmu tadi. Saya sampai mencuci, itu ada CCTV, masa kasus pembunuhan untuk menyatakan kamu terlambat? Jawabannya terus begini, ya sudah lah Pak daripada ramai. Jadi
Jadi jawaban yang membuat saya naik pitam, dia jawabnya dengan senang. Ya sudah Bapak, daripada ramai, saya terlambat saja. Padahal teman-temannya terlambat. Kamu tadi lihat ya temanmu baris. Secara halus. Ya gitu. Enggak tahu, kita nggak cari salah. Kadang-kadang malah bercoba. Lupa, nggak terlambat gitu loh. Gitu. Jamnya segini jam saya. Oke, dalam kondisi ini orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain tentang diri daripada mencari solusi. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang terjadi di masa kini dan masa mendatang. Proses berikutnya, Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah, validate the mistake. Tapi cooling down, ya. Proses cooling down, kemudian validasi, mencari tahu apa benar anak ini salah, apa salahnya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, baik atau buruk pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seorang perompak atau perampok juga punya tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan. Termasuk anak-anak, ketika mereka melanggar pasti ada tujuannya. Kita ada yang tidak diberitahu oleh mereka atau tidak tanya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Ini bisa lebih dalam, sebetulnya materinya bisa sehari. Kita skip saja. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan sekolah adalah sikap yang baik. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan orang lain. Ada anak di kelas IPS tertentu itu sangat mendominasi teman-temannya. Saya pernah ngajar, itu temannya dicekik di depan saya. Jadi IPS pokoknya, IPS yang luar biasa saya sebut. Jadi dia tidak tahu-tahu di depan gurunya itu, temannya itu benar-benar kayak marah dan hampir dicekik. Marah sebuah. Marah sungguhan. Ya, saya tidak tahu kelihatan sungguhan sampai anaknya itu ya juga tegang. Karena anaknya punya kebutuhan penguasaan, penguasaan. Jadi merasa menguasai teman-temannya. Besar gitu, kayaknya nggak ada yang berani. Walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan orang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya, melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau, sekali lagi, anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Mungkin bisa kita adopsi ya. Anak-anak yang tidak terjangkau ada kan yang tidak terjangkau. Sulit sekali buat kita untuk mengubah mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Yang terakhir, ya. Jadi ketika kita memvalidasi kesalahan, proses berikutnya adalah menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, ya.
Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Setiap dari kita pasti punya nilai yang kita percaya dan sifatnya universal dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Bapak itu yang bisa saya sampaikan untuk restitusi. Barangkali ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu didiskusikan, monggo. Penulis buku ini ada beberapa industri yang kita memang kadang-kadang merasa industri itu sesuatu yang merasa tapi tidak. Kita bisa mengendalikan orang lain, itu sebetulnya sebuah ilusi. Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya Pak. Ya, mungkin sedikit diskusi aja Pak. Ya. Nah, diskusi Pak. Ini yang nomor 1 tentang menstabilkan identitas. Ini saya pernah mengalami kasus di kelas saya di 11 IPS di sekolah saya. Ya, 11 IPS. Oh, 11 IPA 5. Ya, 11 IPA 5. Ada satu anak itu. Dia sering terlambat, alfanya juga banyak. Alfanya sangat banyak. Saya mencoba untuk melakukan pendekatan dengan waktu itu. Soalnya kalau seandainya itu diterus-teruskan, skornya itu sudah mentok Pak. Ya keluar karena sudah maksimal, batas maksimal. Kemudian saya coba dekati dan saya tanya, sebenarnya kenapa nggak masuk? Ternyata memang kalau memang dikerasi itu dianya kemungkinan malah nggak masuk, tambah nggak masuk, tambah jauh gitu dari kesadaran untuk kembali belajar. Nah, ketika saya tanya baik-baik, ngobrol di tempat yang ya di bawah pohon gitu, dia baru mengakui, iya Pak, saya ini keluarganya sedang broken home gitu. Jadi itu juga mempengaruhi, gara-gara dia broken home ada rasa malu, ada rasa bersalah dari dia, tetangganya melihat dia itu bagaimana gitu, sehingga dia nggak bisa tidur. Nah, pelariannya itu ngopi sampai malam. Nah, ngopi sampai malam, makanya kan kalau dilihat dari ini kan kebutuhan dasarnya tidurnya kurang gitu. Ya gara-gara kebutuhan dasar yang lain juga kehilangan karena keluarga broken home ya. Kasih sayang hilang. Nah, pelampiasannya dia ya stres itu mungkin ya. Ke warung kopi ngopi sampai jam 1 malam karena malu ya, sama mikir mungkin. Nah, sehingga satu kebutuhan dasar hilang, ketambahan kebutuhan yang primer juga seperti tidur dan istirahat juga hilang. Akhirnya kebutuhan lain di sekolah ya berangkat pagi juga hilang. Jadi kayak estafet begitu problemnya Pak. Nah, cara menyikapinya ini kalau menurut Bapak yang paling efektif itu bagaimana? Karena kan masalahnya bertumpuk-tumpuk ini. Dari broken home kemudian sampai ngefek ke pemikiran dia gitu ya, psikologi dia, kemudian sampai nggak bisa tidur, ngefek juga ke ya dia kan harus berangkat jam 7, sedangkan dia pikirannya jelas di dalam otaknya itu banyak banget. Itu kalau solusinya gimana bagi guru yang baik? Iya, bisa pada forum. Pada dasarnya memang kalau secara teori kan memang anak melakukan pelanggaran itu dasarnya memang ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin barangkali Bapak Ibu punya komentar atau masukan. Saya membayangkan forum seperti ini terus berkala, kemudian apalagi dapat tapi posisinya diskusinya memang benar-benar
masuk ke dalam salah. Perlu Ya, gimana? Karena ini masalah kita sebagai guru, sebagai orang tua ya, bukan hanya guru. Kita hanya memang saat ini kan, mohon maaf, belum pernah mengalami gitu, belum pernah mengalami seperti yang anak-anak kita 1000 anak ini alami, 1000 anak dengan 1000 background orang tua, 1000 background masalah. Bisa saja banyak peserta juga ketika di lapangan, misalnya saya terlambat, saya lihat ada anak kelas 12 itu saya kenal misalnya. Kalau langsung kita mungkin nggak mikir, nggak nyari tahu, kadang kita menyesal bahwa anak itu nyata terlambat itu karena kerja jam 1 malam dia baru selesai dan tidur, keluarganya juga butuh sepeda motor, biasanya ada kalau istilahnya di kepolisian ada diskresi. Oke, saya yakin kamu bisa. Saya beri contoh, saya dulu juga kerja, terus saya bisa membantu waktu. Pasti kamu bisa. Dia cuma telat di 2 menit, 3 menit. Nah, anak seperti ini kan perlu dikasih solusi. Dia tidak ingin terlambat, tapi kondisi yang dan banyak yang anak-anak kita itu bekerja. Nah, bagaimana dengan kasus yang dialami oleh anak dari Pak Manu? Ini berkaca dari kebutuhan dasar ini, memang ini ada yang tidak umum. mencoba menjawab. Iya, silakan. Ya, bicara. kita diskusi saja. Menyambung apa yang disampaikan Pak Manu tadi. Broken home, lagi-lagi broken home dipakai untuk alasan. Kita sebagai pendidik tentunya jangan sampai kita telah mentah-mentah. Selama ini kita sering mendengar alasan dari siswa kita terkait, oh iya memang itu keluarganya broken home, oh iya memang itu ditinggal meninggal orang tuanya sejak kecil dan seterusnya, bla bla bla. Yang pertama, kita tidak harus menelan mentah-mentah jawaban dari anak-anak siswa kita. Yang kedua, tentunya kita nasihati siswa tersebut larinya tentunya tidak ke hal yang negatif, termasuk tidak bisa tidur, akhirnya lari ke ngopi dan seterusnya sampai larut malam. Kita beri tadi apa yang saya tangkap dari Pak CGP Angkatan 7 dari Pak Kolis yang terhormat, yaitu yang saya tangkap restitusi, fokus pada solusi bukan tindakan gitu deh. Tentunya kita beri solusi bahwasanya siswa itu kenapa larinya kok keluar, padahal kita tahu bahwasanya, mohon maaf karena saya sebagai pendidik Facebooker ya, kita larinya kita dicoba dulu larinya ke hal-hal yang positif, mendekatkan diri lah tentunya, tidak malah lari ke luar. Saya kira itu lari keluar, gabung apalagi dengan ini itu yang akhirnya berangkat sekolah tidak bisa bangun pagi dan seterusnya, imbasnya ke dirinya. Itu saya kira faktor intrinsik ya, bukan juga ekstrinsik juga ya, cuman pada dasarnya itu larinya ke merugikan dirinya sendiri. Ya itu tadi kita nasihati terkait larinya jangan sampai ke hal-hal yang negatif. Kita bisa mungkin apa ya ke buka Al-Quran ataupun sholat, taubat ataupun apa, karena sejatinya nama lain dari Al-Quran itu kan asyifa, sebagai obat mental. Sementara itu yang bisa saya ini. Terima kasih. Ya, menanggapi dari kasusnya Pak Manu ya, kadang terkejut memang di saya selama pengalaman di kesiswaan anak-anak itu memang ketika anak-anak ini duduk ya seseorang, kalau kita menyebut misalnya di sekolah kita ada namanya TGR ya,
mohon maaf mungkin bapak ibu ngajar. Iya. Anak itu anak IPS tapi kadang di kelas juga IPA gitu. Aneh-aneh lah, pokoknya menurut kita itu dari situ. Kita tahu anak ini nggak punya bapak. Nah, saya kadang berpikir gini, ada nggak solusi bahwa anak-anak itu punya bapak angkat gitu. Atau ketika kasusnya anaknya Pak Mahmud, nah itu kan anaknya kehilangan arah ya, karena kasih sayangnya sudah tidak ada ya, karena kebutuhan kasih sayang, akhirnya dia nyari kasih sayang di luar lewat mobil dan sebagainya, kebahagiaan mereka, karena di rumah nggak ada kebahagiaan. Ya, yang paling dekat solusinya ya Pak Mahmud jadi bapak angkat. Artinya sebagai wali kelas, ya dari bapak angkatnya, artinya yang selalu ngajak dia berbicara atau menjadi bapaknya lah dalam tanda kutip, menjadi teman curhat. Itu karena kebutuhan yang hilang, kebutuhan kasih sayang. Ya cara mengatasinya kasih sayangnya itu yang dipenuhi. Ya, saya pikir itu mungkin salah satu solusi ya Pak Manu menjadi bapak angkatnya gitu. Ya, Pak. Silakan boleh. Jadi memang kebetulan sekali Pak, di anak-anak seperti ini tuh banyak di kelas-kelas tertentu saya juga mengalami, karena saya juga mengajar. Cuma nggak tahu kapan hari itu saya coba bikin sesuatu yang berbeda Pak. Anak laki-laki ini yang cenderung ngumpul dengan temannya, yang cenderung tidur-tiduran di belakang, saya coba oplas. Saya pernah oplas yang laki-laki tolong duduk di depan semuanya. Sekali waktu diam Pak, gak masalah. Cuma kedua, ketiga kalinya tetap ngobrol dengan temannya. Akhirnya karena pada waktu itu materinya itu adalah writing, jadi anak-anak itu bikin dialog. Akhirnya duduknya saya susun, tolong duduk urut absen. Saya urut mengulat begini, dan ternyata anak-anak laki-laki ini tidak bisa ngumpul dengan temannya. Akhirnya mereka itu satu bangku dengan anak cewek. Dan alhamdulillah nggak tahu ketika minggu depannya mereka presentasi, mereka itu ini Pak, beda ketika mereka itu beranggotakan dengan teman laki-lakinya sendiri. Dan alhamdulillah mereka itu maju semuanya, ya hafal ya meskipun seperti itu lah Pak, itu tidaknya itu ada kemajuan daripada ketika mereka hanya dengan teman laki-lakinya. Terus anak-anak itu minta sendiri, Bu, ayo coba kita ke perpus. Saya coba lah bikin suasana berbeda Pak ya, anak-anak kemarin saya ajak ke perpus, dan memang apa ya Pak ya, kayaknya tuh vibes-nya mungkin atau apa bahasanya sekarang itu beda. Anak-anak juga sedikit agak bersemangat lagi. Ya mungkin mereka ada faktor dari keluarga, mungkin kayak nggak enak, coba di sekolah kita bikin suasana baru, coba kita mungkin barangkali bisa membuat anak-anak lebih apa ya, lebih semangat, lebih nyaman bersama-sama. Tapi kalau untuk yang TGR kemarin juga alhamdulillah juga ini Pak, mau kemarin. Cuma ya anak itu kan kadang dong-dongan loh ya. Nah ini kan Saya yakin ya kita tidak ada yang tanpa sebab kemudian berbuat yang aneh-aneh lah menurut kita. Maka menjadi solusinya kan tidak hanya melihat bahwa di ujungnya itu dia seperti itu, punturnya kenapa seperti ini, kurang apa, kebutuhan apa yang perlu dipenuhi. Saya merasakan sendiri ya, ketika minggu kemarin menjadi murid, kalau yang ngajar nggak menyenangkan, mungkin nggak ada buyur-buyurnya. Ini sesama dewasa ya, sesama dewasa sehingga kita bisa guyonannya itu ya karena sesama dewasa Allah saja itu menjadi nggak terasa. Saya bayangkan kalau tegang mulai jam 8 sampai setengah 4 seperti anak-anak saya jam 7, perasaannya sama kan? Kayak pengen istirahat. Itu saja sudah ada nama pulang lebih awal Pak, belum mulai acara sudah ada tawaran kalau bisa pulang lebih awal. Itu kita menandakan bahwa kita tidak sedang menikmati proses itu. Kalau Pak Mamun ada komentar apa tadi Pak? Ya kalau saya sih mungkin karena ada wali kelas, kalau itu dibiarkan ya saya pikir nggak akan Harus lebih sering didekati deh. Ya, Katanya ya itu seperti itu. karena sama-sama sendiri. ya saya dekati gitu. Kemudian
saya tanya, terus kalau begini terus, kalau skornya udah maksimal, nanti kamu kan bisa keluar. Nanti kamu tambah problem lagi, tambah masalah lagi. Bukannya Terus solusi di mana itu lumpuh lah. Coba kamu pikir, saya bilang begitu aja. Ya saya paham masalah itu ya. Namanya juga anak-anak kan kehilangan saya itu pasti puyeng. Artinya melalui percakapan itu akhirnya buat mengalami kesepakatan sama saya. Jadi ini cerita pribadi aja. Jadi beberapa hal dia itu memang sengaja saya kurangi ketika demi agar dia nggak keluar, tapi konsekuensinya jika dia nanti melanggar aturan kesepakatan sama saya lepas tangan dan mau nggak mau ya dia keluar. Jadi ada tegasnya juga dan ada pengampunan. Jadi ketika anak-anak kita biarkan, kita melihat mereka tidak akan mau menjadi lebih baik. Artinya memang kadang sebagai orang tua di sekolah, kelas, ketika kita melihat anak sudah sekali kalau kita biarkan, maka mereka menikmati itu sampai nanti mereka baru sadar bahwa itu melanggar aturan yang melebihi dari ketentuan. Saya pikir juga tanggung jawab kita untuk segera menghentikan. seandainya semua guru seperti itu kan? Ya, maka saya juga berpikir ini dari usul aja kepada pihak sekolah lewat kesiswaan. Perlu ada kontra ini. Mungkin ada semacam forum khusus wali kelas. Kita ini merasa sebagai wali kelas bertahun-tahun tidak pernah ada yang mengajari kita wali kelas itu seperti apa ya? Sehingga termasuk cara menangani anak ya. Ini kan merupakan hal baru buat kita. Cara yang disebut restitusi itu jadi tidak menghakimi, tetapi mengajak dialog yang pada akhirnya anak-anak pada yakin percaya kamu itu. Yakin kalau percaya disiplin itu baik, percaya kalau tanggung jawab itu baik. Dari rasa menyadari bahwa ada nilai kebajikan yang diharuskan dan dijalankan, saya pikir itu akan membuat dia berubah secara sepenuh hati, bukan karena dipaksa. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita ini, saya sebagai tadi ya kadang-kadang ada anak itu yang sengaja masukkan bajunya, dimasukkan Bapak Ibu. Tapi setelah Di belakang kita itu malah kayak bikin guyon-guyonan gitu. Kita ini mau marah juga, energinya habis, gimana ya solusinya? Nah ini memang sengaja apa ya? Tahu itu melanggar tapi memang dibuat-buat, malah kita yang jadi jengkel. Sampai ada Pak saya pikir itu Bapak Ibu kalau nggak ada pertanyaan itu bisa kita akhiri sesi kita. Terima kasih atas perhatiannya, atas diskusinya. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh pemateri yang terhormat Bapak Nurholis. Sebelum diskusi interaktif singkat ini kita akhiri, izinkan saya moderator untuk menyampaikan sedikit kesimpulan bahwa restitusi itu adalah cara untuk menanamkan kegiatan positif pada siswa dengan memperkuat karakter baik pada siswa sehingga dia bisa bersikap lebih bijak. Kita mungkin nanti bisa menerapkan ilmu dari Gozen yang itu dengan judul bukunya It's All About Me. Mungkin kita bisa dapat ilmu dari situ dan dari pendidik yang lebih berprofesi.